Halo YouTube, di video ini saya akan mereact video dari ChatGPT dengan image generation-nya yang terbaru. Sebetulnya fitur ini sudah ada sejak 25 hari yang lalu atau sekitar bulan Februari tahun 2026. Di video ini saya akan melihat videonya, lalu saya akan memberikan opini atau reaction saya. Sebetulnya saya sudah lihat, tapi ini video yang kedua, jadi saya mau react video ini dan apa saja fitur yang ada pada image generation versi 2.0 punyanya ChatGPT. Mari kita lihat bersama-sama. Nanti saya lihat full dulu, nanti saya pause-pause sambil saya ngasih opini saya gitu ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Yap, video ini bagus banget dan video ini terdiri dari ini ya, gambar-gambar saja ya. Dan saya yakin semua gambar-gambar itu di-generate oleh AI-nya si ChatGPT sendiri ini ya. Dan kalau kita buat saya lihat apa saja yang ada di fitur tambahan di sini yang merupakan distinct. Di sini dia bisa membuat infografis dengan informasi yang akurat. Kalau kita bandingkan ini sama AI generasi sebelumnya, dia itu bisa membuat infografik, tapi informasinya nggak akurat. Karena saya dulu pernah nyoba buat daur hidup kata, ya. Tapi tulisannya itu tidak terbaca. Jadi ya tulisan image AI generationnya tidak terbaca, sehingga eh, tidak akurat informasinya. Jadi kalau ada update image 2.0 ini pasti dia akan lebih akurat. Ada bentuk infografisnya di sini ya. Terus dia bisa membuat sebuah komik dan di sini dia dia apa namanya menunjukkan bahwa image generation ini thinking atau berpikir. Jadi kalau dia membuat sebuah infografis itu informasinya dibuat seakurat mungkin. Tapi tetap aja ya, AI tetap AI, jadi masih bisa melakukan kesalahan. Ya kita tunggu saja sampai generasi-generasi selanjutnya, sampai informasi yang diberikan oleh AI ini benar-benar akurat. Karena mau nggak mau, AI itu masih bisa mengarang informasi ya. Nah, kalau misalnya di sini ada gambar tulip, lavender, lili, dan juga ada detail dari tanaman-tanaman ini ya. Bahkan termasuk ada simbolisme dan meaningnya juga. Terus ya ini semuanya infografis ya, ada producer, consumer, decomposer, dan lain-lain. Wah ini sangat keren sekali ya kalau ini dibuat oleh AI ya. Dan dia mengklaim bisa menyelesaikan problem matematika. Kalau misalnya saya lihat tentang masalah matematika ini ya, apalagi untuk anak sekolah zaman sekarang, mereka kalau terlalu mengandalkan AI untuk menyelesaikan masalah matematika, mereka akan kehilangan sense of concept di mana mereka hanya akan terus mengandalkan ChatGPT untuk mengerjakan pekerjaannya tanpa mengetahui bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi saya rasa AI untuk menyelesaikan rumus matematika ini ya bagusnya dibuat kalau misalnya kita ingin cross check dari hasil jawaban kita dengan jawaban AI itu seperti apa. Dan juga tentu saja yang terpenting itu kita cross check dengan gurunya yang penting ya, karena gurunya itu udah menghabiskan sepanjang hidupnya buat mempelajari pelajaran yang diajar gitu kan. Kayak contohnya saya udah belajar teknologi sepanjang hidup saya buat mengajar teknologi gitu kan ya. Dan meskipun begitu saya tetap belajar selamanya gitu kan ya, karena saya masih hidup. Jadi ya saya belajar selamanya tentang teknologi ini karena itu adalah bidang saya, itu yang saya minati, saya benar-benar suka sama teknologi ya. Terus ada hmm, multilingual capabilities di mana dia bisa menuliskan berbagai informasi dalam berbagai bahasa. Dan ini translate-nya makin akurat ya. Nggak seperti saya inget banget pas waktu zaman saya sekolah, saya pakai Google Translate dan translatannya itu masih grammarnya itu masih kurang proper. Tapi kalau zaman modern sekarang, translatannya menjadi jauh lebih berkualitas. Dan saya rasa ini bisa diimplementasikan di AI, bahkan dalam image generationnya yang sekarang versi 2.0 ya. Dan dia juga bisa membuat distinct image at once seperti ini ya. Jadi dia bisa membuat gambar yang dikategorikan ya, misalnya ada
seorang wanita di pantai, terus ada mobil taksi, ada pantai, dan juga seorang wanita menggunakan baju macan seperti itu ya. Terus dia juga bisa membuat kayak ini tadi, layout arsitektur ya. Dan karena dia memiliki model capability thinking atau berpikir, saya rasa dia bisa cukup diandalkan untuk ya mengatur tata letak ya. Ya mengatur tata letak, misalnya nanti mejanya taruh sini, lemarinya taruh sini tuh nanti bakal cukup atau enggak gitu ya. Saya rasa nanti AI-nya bisa seperti itu. Setelah itu saya lihat dia bahkan bisa membuat ini manga ya, jadi kayak komik gitu, dan dengan style yang konsisten. Jadi dengan teknologi seperti ini ya, semua orang saya rasa yang mungkin hanya memiliki imajinasi tapi tidak memiliki istilahnya waktu atau mungkin skill untuk menggambar yang proper, dia bisa menggunakan AI untuk menggambar dengan style dan karakter yang sama. Jadi karakternya tersimpan dan konsisten ya. Karena kan kadang kalau kita nyuruh AI terus buatkan komik, kadang-kadang karakternya kan berubah. Jadi di situ kuncinya ya. Ya di sini juga diklaim 2K resolution ya, atau dia memiliki detail yang sangat tinggi ya untuk resolusi gambar terbaik. Dan di sini ada gambar nasi, terus di nasinya nanti ada satu butir nasi, itu ada tulisannya. Jadi kita bisa membuat gambar dengan detail yang luar biasa sekali seperti itu. Ya, apa ini? Apa tulisannya tadi? Ntar saya mau lihat tulisannya tadi apa? Make you look, nah, membuatmu melihat. Oke. Jadi ini detail yang sangat ekstrim ya. 2K resolution itu tinggi sekali ya teman-teman ya. Ya bisa membuat engineering ya, teknologi baru, dan overall ya saya rasa ini videonya sangat bagus oleh ChatGPT. Lagunya juga bagus dan fitur-fiturnya juga bagus sekali. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.